Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan paling utama, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga bersama-sama kita bisa bertatap muka, bertatap wajah dan bertatap mata pada kesempatan ini secara virtual. Dan salawat beriring salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga di yaumil akhir kelak kita mendapat syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama dan paling utama yang saya hormati Bapak Ramanda Rudwi selaku dosen pembimbing mata kuliah Inovasi dan Pengembangan Kurikulum serta rekan-rekan mahasiswa yang sangat saya banggakan. Pada kesempatan ini izinkan saya Dedi Setiawan untuk memberikan sedikit pemaparan tentang hakikat dan konsep kurikulum yang akan saya tinjau dari yang pertama adalah pengertian kurikulum, yang kedua adalah komponen kurikulum, yang ketiga adalah prinsip kurikulum. Pertama, kita akan meninjau pengertian kurikulum. Sebelumnya kita sudah mempelajari pengertian kurikulum dari berbagai mata kuliah. Salah satunya adalah pengembangan kurikulum, manajemen pendidikan Islam, dan sebagai semacamnya. Istilah kurikulum pertama kali diperkenalkan oleh bangsa Yunani yang diacukan pada sebuah istilah pelari atau kurir. Pada saat itu landasan kuda juga diartikan sebagai hal tersebut, juga pelari juga diartikan kurir juga. Namun dalam artian sempit, kurikulum diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang ditempuh oleh seorang peserta didik untuk mendapatkan ijazah. Namun pengertian itu terlalu sempit. Pengertian yang lain adalah kurikulum adalah merupakan sekumpulan mata pelajaran yang bersifat sistematis dan koheren dan diperlukan untuk mendapatkan ijazah dalam bidang studi tertentu. Dalam Undang-Undang Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan dalam penyusunan kurikulum. Penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada dan setiap tahun pendidikan kegiatan belajar mengajar. Batasan kurikulum menurut undang-undang tersebut sudah tampak jelas bahwa kurikulum memiliki dua aspek. Aspek pertama adalah sebagai rencana yang harus dijadikan acuan atau dijadikan pedoman. Aspek kedua adalah pelaksanaan proses belajar mengajar, dan pelaksanaan itu harus diorientasikan pada tujuan atau pada tujuan pencapaian pendidikan nasional. Dari beberapa pengertian yang saya paparkan tadi bisa kita simpulkan bahwa kurikulum sebagai dokumen perencanaan yang berisi tentang tujuan yang harus dicapai, isi materi, dan pengalaman belajar yang harus dilakukan siswa, baik mencakup strategi dan cara yang dikembangkan atau cara yang dievaluasi untuk mengumpulkan informasi tentang pencapaian dan implementasi dari dokumen yang dirancang dalam bentuk nyata. Sementara yang kedua yang akan kita bahas lebih lanjut adalah komponen kurikulum. Komponen kurikulum yang pertama adalah tujuan. Tujuan daripada kurikulum. Tujuan pendidikan diklasifikasikan menjadi empat. Yang pertama adalah tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah tujuan yang bersifat paling umum dan merupakan sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha-usaha dilakukan pendidik. Lalu tujuan institusional. Tujuan institusional merupakan tujuan antara mencapai tujuan umum yang dirumuskan oleh bentuk kompetensi lulusan atau setiap jenjang pendidik. Yang kedua adalah tujuan kurikuler. Saya jelaskan secara singkat. Tujuan kurikuler merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan. Dengan demikian, setiap tujuan kurikuler harus dapat mendukung dan diarahkan untuk mencapai tujuan institusional tadi. Contoh, tujuan kurikulum adalah tujuan bidang studi matematika di SD atau SMP, tujuan pelajaran IPS di SLTP, dan sebagainya. Yang terakhir adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan bagian dari tujuan kurikuler yang saya sudah jelaskan tadi, dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam menafsirkan setiap pelajaran yang dia terima dari setiap mata pelajaran atau mapel yang telah diberikan oleh gurunya.
komponen kurikulum berikutnya setelah tujuan ada yang disebut isi atau bahan ajar. Isi atau bahan ajar tersebut menyangkut semua aspek, baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi atau semacamnya, yang menggambarkan setiap sisi mata pelajaran yang ada dalam aktivitas dan kegiatan siswa. Isi atau materi kurikulum semua pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan sikap terorganisasi dalam mata pelajaran. Itu yang paling penting. Artinya adalah bahan yang terangkum dalam satuan bahan belajar itu mencakup beberapa aspek atau beberapa pengetahuan yang khususnya. Yang pertama aspek kognitif atau pengetahuan, keterampilan atau aspek motorik, dan nilai-nilai tercermin dalam sikap dan perilaku atau aspek afektif. Hal tersebut mempunyai rangkuman yang cukup luas sehingga satu dan yang lain harus saling mendukung, sehingga isi atau bahan ajar itu syarat-syaratnya terpenuhi. Selain bahan ajar juga komponen kurikulum juga memiliki yang disebut dengan strategi pembelajaran. Strategi atau metode pembelajaran yang digunakan. Strategi dan metode berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang telah kita paparkan tadi, sehingga pendidikan bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Strategi tersebut juga dituangkan dalam silabus, dalam RPP, juga tujuan pembelajaran juga dituangkan dalam RPP. Maka turunan kurikulum juga kita akan sedikit membahas tentang rancangan pembelajaran dan silabus dan serta semacamnya. Yang terakhir dari komponen kurikulum adalah evaluasi. Evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas dan efisiensi dari pemberlakuan kurikulum berorientasi kepada tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Seberapa jauh keberhasilan dalam mencapai tujuan itu dievaluasi. Jadi setiap proses pendidikan yang diberikan harus ada evaluasi yang diberikan sehingga mampu menjadikan pendidikan lebih baik. Lalu berikutnya adalah prinsip kurikulum. Menurut Omar Kamalik, prinsip kurikulum ada 8. Yang pertama berorientasi pada tujuan. Tujuan yang dimaksud adalah yang telah kita jelaskan tadi adalah tujuan pendidikan nasional atau tujuan dari sekolah swasta ataupun negeri yang mempunyai tujuan-tujuan khusus. Yang kedua adalah prinsip relevansi kesesuaian antara siswa, kesesuaian antara tujuan serta visi misi sekolah. Lalu yang keempat adalah prinsip efisien dan efektivitas. Efisien terhadap sumber daya yang ada pada sekolah tersebut dan efektif waktu pelaksanaannya yang ada. Lalu prinsip fleksibilitas. Kurikulum bersifat fleksibel tanpa cakupan yang secara kaku, artinya sekolah boleh mengembangkan kurikulum dengan syarat harus menaati dari 9 prinsip tadi, tidak boleh keluar dari 8 prinsip menurut Omar Kamalik, tidak boleh keluar dari situ, artinya fleksibel. Lalu kontinuitas, bersifat terus-menerus dan kontinu, artinya berlangsung satu dan koheren, artinya saling terpaut dan saling berturut. Lalu keseimbangan, harus seimbang antara materi yang dicapai, strategi yang diberikan, dan apa yang dilakukan siswa, dan orientasinya terhadap apa. Harus mempunyai keseimbangan, serta keterpaduan. Yang saya maksud, yang kita kaitkan dengan kontinuitas atau koheren. Artinya terpadu, kurikulum itu harus bersifat terpadu. Artinya dari satu kurikulum mencakup satu kurikulum yang lain harus terpadu. Antar mata pelajaran juga harus terpadu, baik ditinjau dari isi materi pembelajaran, ditinjau dari aspek kognitif, aspek motorik, juga aspek afektif tadi. Harus saling adanya keterpaduan. Yang terakhir adalah mutu. Mutu di sini ditinjau adalah mutu siswa dan mutu guru, khususnya tenaga pengajar. Jadi mutu tenaga pengajar juga akan berdampak pada mutu siswa juga, hasil yang akan didalami oleh siswa. Mungkin
Demikian yang bisa saya jelaskan. Terlebih terkurang atau ada salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terlebih terkurang, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.